Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sebaliknya Vertebrata memiliki tulang belakang. Dan filum-filum yang termasuk divisi Invertebrata antara lain Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari filum Porifera. Porifera merupakan hewan dengan tubuh berpori atau dikenal juga dengan hewan spons. Hewan ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Memiliki simetri tubuh radial, tubuhnya terdiri dari dua lapisan atau diploblastik. Porifera berkembang biak dengan dua cara, secara aseksual dengan tunas dan fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan hermaprodit. Hewan ini hidup menetap di dasar perairan. Selanjutnya, kita lihat struktur tubuh dari Porifera. Pori-pori pada Porifera disebut ostium yang berfungsi sebagai mulut. Ostium tersusun atas saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh dan berakhir pada saluran pelepasan yang disebut osculum. Sebagai hewan diploblastik, lapisan luar tubuh Porifera tersusun dari sel epitel sederhana yang disebut pinakosit, sedangkan lapisan dalam disusun oleh sel berleher yang disebut koanosit. Koanosit mempunyai flagela dan nukleus. Sel koanosit disebut juga sel kolar. Pada bagian antara pinakosit dan koanosit terdapat mesoglea. Mesoglea tersusun atas zat gelatin. Pada mesoglea terdapat bagian-bagian berikut: sel-sel amoebosit untuk menyerap makanan dan mengangkut sisa metabolisme antar sel, porosit untuk membuka dan menutup pori, skleroblast untuk membentuk spikula. Spikula merupakan duri-duri yang menyusun kerangka tubuh, arkeosit untuk membentuk sel produktif, misal dalam pembentukan tunas, gamet, dan regenerasi sel. Nah, pada gambar kita juga bisa melihat arah air masuk dan keluar melalui pori-pori tubuh Porifera. Teman-teman, inilah catatan untuk struktur penyusun tubuh Porifera. Dari lapisan terluar yaitu sel pinakosit, sel bagian dalam koanosit, sel penyerap makanan amoebosit, tempat masuknya air porosit, membentuk spikula dengan kerangka tubuh skleroblast, dan membentuk sel produktif arkeosit. Bisa dimengerti ya? Porifera memiliki saluran air yang unik. Air masuk melalui dinding tubuhnya yang berpori. Air tersebut kemudian disaring oleh sel-sel koanosit. Pada bagian dalam sel-sel ini terdapat flagela yang berperan menangkap makanan yang terangkut dalam air. Setelah itu, makanan dicerna di dalam koanosit. Setelah dicerna, makanan diedarkan oleh sel-sel amoebosit ke sel-sel lain. Zat sisanya dikeluarkan bersama sirkulasi air oleh spongosol melalui osculum. Sistem saluran air pada Porifera ada 3 tipe, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid atau ragon. Berdasarkan bentuk dan kandungan spikula di tubuhnya, Porifera dibagi menjadi 3 kelas. Pertama, kelas Calcarea. Tubuh tersusun atas spikula yang mengandung kalsium karbonat atau kapur. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah askonoid, tubuh berbentuk silinder. Contoh hewan kelas ini adalah Scypha sp, Sikon sp, Clatrina sp, Leucon sp. Berikutnya, kelas Hexactinellida. Spikulanya mengandung banyak benang silikat atau kersik. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah sikonoid. Bentuk tubuh hewan ini menyerupai gelas, silinder, corong. Contohnya, Euplectella aspergillum, Hyalonema sp. Terakhir, kelas Demospongia. Kelompok ini bertulang lunak dan tidak mempunyai rangka. Apabila ada yang memiliki rangka, rangkanya tersusun atas serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah leukonoid. Bentuk tubuh tak menentu, biasanya bercabang. Contoh, Spongia sp, Kalispongia sp. Nah, tahukah teman-teman kalau Porifera memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita?
Di antaranya, dapat dijadikan bahan baku obat-obatan karena porifera mampu bersimbiosis dengan bakteri menghasilkan zat bioaktif. Spongnya SP yang sudah mati dapat dimanfaatkan sebagai alat penggosok badan dan pembersih kaca. Hewan-hewan porifera sangat berperan dalam mencernihkan air karena ia mampu menyerap polutan. Keberadaan porifera juga bisa menjadi tempat berlindung ikan, dan hewan-hewan porifera memiliki nilai keindahan yang tinggi dan dijadikan hiasan akuarium.